Baik teman-teman, kita melanjutkan ke materi hukum pidana masih dengan Simpau Mela Gumanti. Ini adalah salah satu tugas mata kuliah yang didoseni oleh Ibu Profesor Dr. Hajaini Nuraini SMH dengan pengampu mata kuliah hukum pidana. Dan sekarang yang akan saya bahas yaitu atau yang akan saya paparkan mengenai sifat melawan hukum, atau bahasa Belandanya wederrechtelijke atau onrechtmatige. Langsung saja teman-teman. Jadi sifat melawan hukum itu merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Adapun sifat melawan hukum itu terdiri dari sifat maksud saya melawan hukum formil. Penjelasannya yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang dan diberikan sanksi. Sifat melawan hukum dapat hapus apabila diatur berdasarkan undang-undang. Jadi melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang tertulis. Yang kedua ada melawan hukum material. Bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis saja, tetapi juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis atau living law. Sifat melawan hukum dapat hapus berdasarkan undang-undang dan aturan atau hukum yang tidak tertulis. Jadi melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis dan hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Lanjut teman-teman. Jadi kesimpulan dari sifat melawan hukum tadi adalah sifat melawan hukum dapat hapus dengan adanya alasan pembenar. Jadi menurut sifat melawan hukum formil, alasan pembenar hanya dapat diambil berdasarkan hukum tertulis. Menurut sifat melawan hukum material, alasan pembenar dapat diambil dari hukum tidak tertulis. Ajaran melawan hukum formil sudah tidak dianut lagi sejak tahun 1963 yang menentukan adanya alasan pembenar di luar undang-undang adalah hakim apabila yang pertama terjadi pertentangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis tersebut harus dipandang adil dan benar oleh seluruh masyarakat umum, dan yang terakhir rasa keadilan itu harus bersifat umum. Kita lanjut teman-teman. Hukum melawan hukum material itu dibagi lagi dalam fungsi negatif dan dalam fungsi positif. Dalam fungsi negatif mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Dalam fungsi positif menganggap suatu perbuatan tetap sebagai tindak pidana walaupun tidak nyata dianggap dengan pidana dalam undang-undang. Jadi mengakui adanya hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif. Dan yang ketiga, sistem hukum pidana Indonesia menganut ajaran melawan hukum material dalam fungsi yang negatif. Contohnya Ares atau dokter hewan. Sebab adalah perbuatan yang mendahului akibat yang timbul atau teori berbuat sebelumnya, bukan begitu kan? Contohnya penjaga wesel atau rel kereta api yang menyebabkan kecelakaan karena kereta api itu tidak memindahkan wesel ketika kereta api lewat. Menurut teori ini, yang menjadi sebab adalah apa yang dilakukan oleh penjaga atau petugas wesel tersebut. Teori tidak dapat memuaskan karena tidak ada hubungannya antara jabatan dengan akibat yang timbul.
Jadi seseorang yang tidak berbuat dapat disebut sebagai dari suatu akibat apabila pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan suatu perbuatan. Kewajiban hukum tersebut merupakan suatu norma yang hidup dalam masyarakat tertulis atau tidak tertulis. Jadi kesimpulan dari teori adekuat itu suatu syarat dari akibat adalah suatu keadaan konkret yang dapat mempunyai kadar atau nilai dari sesuatu yang terjadinya atau sebab. Ya, selanjutnya teman-teman, apakah sifat melawan hukum harus dibuktikan, gitu kan? Jadi apabila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana secara tegas, maka unsur melawan hukum harus dibuktikan. Ya, jadi sekali lagi, apabila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana secara tegas, maka unsur melawan hukum harus dibuktikan. Apabila tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan undang-undang, maka ada dua pendapat. Yang pertama, dalam fungsi yang positif harus dibuktikan karena mempunyai unsur konstitutif, atau ada tindak pidana apabila ada perbuatan yang bersifat melawan hukum. Dalam fungsi yang negatif tidak perlu dibuktikan. Baik teman-teman, saya rasa itu saja pembahasan mengenai sifat melawan hukum untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Selanjutnya saya akan membahas materi masih dari mata kuliah hukum pidana. Terima kasih.